Assalamualaikum teman-teman. Sekarang sudah jam 2.27, setengah 3. Jadi rencananya saya mau ke Perahu, ke Gunung Perahu. Dan tadinya rencananya itu mau jam 12 malam, karena memang perjalanan dari Bandung sampai ke sana kurang lebih 7 jam. Tapi tadi agak melenceng dikit, 2,5 jam. Jadi sekarang jam setengah 3. Dan hari ini saya mau solo hiking ke Gunung Perahu. Jadi ikutin terus, karena ini akan jadi solo trip saya yang terjauh dan pakai motor dari Bandung ke Wonosobo, ke sana, ke Jawa Tengah. Mudah-mudahan gak ada kendala apapun, bisa lancar dan selamat sampai ke sana. Oke, Bismillah, ikutin terus. Sekarang sudah jam 5 pagi. Sekarang saya sedang berada di Masjid Alun-Alun Ciawi, Tasikmalaya. Dan alhamdulillah barusan juga sudah sholat subuh sambil istirahat juga sebentar. Dan kayaknya sebentar lagi saya mau lanjut lagi perjalanan menuju ke Gunung Parunya. Ikutin terus. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang sudah jam 14.30, setengah 3. Jadi tadi baru nyampe ke sini tuh dari jam 2 lebih, sekitar jam 2-an lah. Jadi kurang lebih berangkat dari rumah tuh kan setengah 3 tuh, hampir 12 jam dari Bandung ke sini, ke Wonosobo. Karena memang pakai motor, kemudian sambil banyak istirahat juga gitu. Ditambahkan hari ini hari Jumat, jadi tadi sempat Jumatan dulu gitu, jadi agak lama. Dan saya ini pertama kalinya untuk solo hiking ke gunung yang ada di Jawa Tengah ini, jadi sangat excited sih.
Gunung Prau ini jadi gunung Jawa Tengah pertama yang coba saya daki, dan kembali sekarang solo hiking lagi karena ya susah sih nyari teman yang mau yang bisa diajak ke gunung bareng gitu. Jadi mungkin mereka juga punya kesibukan masing-masing, jadi ya mau gak mau sendiri lagi lah. Oke, yuk kita lanjut. Ada usaha teman itu orang. Nah, seperti itu. Engko nek bangsa utran ya. Cuacanya agak mendung dan sedikit berkabut. Lumayan 30 menit pertama, tanjakannya masih aman, belum terlalu curam, dan ini juga agak datar. Dan di depan sudah pos 1 ternyata. Ini dia pos 1 Gunung Prau. Jadi dari base camp sampai pos 1 agak deket sih. Tadi kan setengah 3, sekarang hampir setengah jam. Soalnya tadi agak ini sih, sambil nge-vlog gitu, sambil bicara, jadi agak nyantai. Oke, pos 1. Berarti dari base camp sampai pos 1 kurang lebih setengah jam. Seperti biasa, jadi saya itu nyantai saja gitu, nggak terburu-buru. Yang penting ikuti iramanya, tidak terlalu terburu-buru, karena seperti kata pepatah, tak akan lari gunung dikejar ya. Jadi dinikmati saja perjalanannya. Oke. Sepi guys, kayaknya tadi ada yang naik tapi mereka udah ke atas gitu. Jadi ini sepi, gak ada siapa-siapa. Apa saya yang salah pilih hari gitu?
Kabutnya udah pada naik. Oh, jadi ini kayaknya kabel yang tadi dimaksud. Kabel. Ya, ini kayaknya harus hati-hati, guys. Kabutnya udah pada naik. .15.40 nyampe pos 2. Estimasi dari pos 1 sampai pos 2 sekitar, tadi dari pos 2 itu pos pertama itu jam 14.50 tadi. Sekarang di pos 2 15.40, jadi sekitar 50 menit dari pos 1. Memang jaraknya agak terlalu jauh, cuman tadi karena tadi saya sempat istirahat dulu buat sholat asar. Oke, pos 2 jam 15.40. Kita lanjut ke pos 3. Cinta deui.
Oke teman-teman, sekarang jam 16.30. Berarti dari pos 2 ke pos 3 itu kurang lebih 50 menit. Sama kayak tadi kalau gak salah dari pos 1 ke 2 gitu. Ya, nah. Jadi sekarang di pos 3, tadi juga beberapa di trek sebelumnya agak ini sih, agak enak, banyak yang landainya gitu. Makanya memang banyak orang yang bilang kalau Gunung Perahu ini memang cocok buat pemula gitu. Meskipun tingginya sekitar 2500-an gitu kalau nggak salah. Nah, dibanding yang sebelumnya, yang saya itu yang ke Manglayang sama yang ke Mandalawangi, jalur ini tuh trek perahu ini tuh enak gitu, kayak ramah ramah lingkungan gitu. Jadi bisa, memang benar gitu, cocok untuk pemula gitu. Jadi ini enak sih, banyak yang landainya gitu ya. Oke. Nah, jadi saking landainya itu sampai gak kerasa tadi tuh saya tuh di bawah sana. Nah, dari sana naik sampai ke sini. Jadi memang treknya itu ya wajar lah, nggak sampai terlalu nguras banyak energi gitu. Dan ini pengalaman pertama kesini tuh lumayan sih treknya. Memang cocok lah buat pemula gitu. Tuh, sudah dikasih landai lagi, turunan lagi. Puncak, serius udah puncak nih, kok kayak gak kerasa sih. Beneran puncak.
View-nya kabut semua guys. Gak kerasa udah puncak aja. Kabut semua guys. Sekarang udah jam 17:10. Jadi kalau nyampe dari puncak ke sini tuh dari tadi sih udah dari jam 5 kurang 5 menit. Jadi berarti tadi kirain ada pos 4-nya, berarti dari habis pos 3 langsung ke puncak gitu. Nah dari pos 3 ke puncak itu agak dekat sih, jadi cuman sekitar setengah jaman 30 menitan. Berarti sekarang jam 5 kurang, hitungannya pas aja lah jam 5. Berarti dari base camp tadi setengah 3 sampai ke sini, sampai ke puncak jam 5. Berarti total dari base camp sampai puncak sini sekitar 2,5 jam. Itu kalau saya nyantai gitu, soalnya sambil bikin video juga, bolak-balik ambil tripod sama HP juga. Dan di sini di puncak view-nya kabut semua. Paling nanti ikut yang lain ke bawah, kan katanya kalau misalkan ngecamp itu view-nya bagus di bawah. Karena di sini juga di puncak sini juga gak boleh ngecamp. Oke. Selamat datang di puncak Gunung Prau 2590. Nah, ini maksud saya tuh. Jadi 2500 mdpl ini kayak gak kerasa gitu. 2,5 jam dari bawah. Dan treknya juga banyak yang landainya gitu. Dan di sini kabut semua. Udah takut keburu petang, nanti ke bawah dulu ikut yang lain. Tadi juga banyak orang-orang yang dari sana, ada yang dari Pekalongan, tadi ada yang dari mana aja ya, nggak tahu, lupa lagi. Tadi juga sempat ngobrol sih. Dan oke, kita ke bawah dulu yuk. Oke, sekarang kita ke bawah karena di sini emang nggak boleh buat camp. Jadi kita ikut teman-teman yang tadi, mereka pada ke sana. Karena saya pertama kali kesini nggak tahu sih, jadi kita ikutin yang sudah pernah kesini, jadi yang lebih tahu. Wah, kayaknya sunsetnya bagus. Nggak kelihatan. Keren banget sih ini. Area camp Telaga Wurung. Zona signal. Emang ada sinyal gitu ke sana? Kalau sunrise camp ke sana, oh ternyata mereka ke sana tuh ngejar sunrise. Sun artinya laki-laki, rice artinya nasi. Kalau kata Mang Pir sama. Oke, wah kabut semua nih. Hawanya udah ada di anginnya udah ada dingin. Anginnya udah agak dingin sih. Kayaknya harus pakai jaket dulu deh. Ntar ya.
Nanti aja deng, tanggung bentar lagi kayaknya. Tapi dingin, oi. Alhamdulillah nyampe juga ke puncak Jawa Tengah. Tiris. Sekarang sudah jam setengah 6. Bentar lagi maghrib kayaknya. Dan bentar lagi juga nyampe ke Sunrise Camp. Jadi nanti udah nyampe sana, diriin tenda, menanak nasi, makan, tidur. Ternyata bener kata orang-orang kalau perahu itu memang dingin gitu hawanya. Jadi harus bawa baju double, bawa jaket juga jangan lupa, sleeping bag. Jadi biasanya meskipun udah pakai sleeping bag juga, pas tidur tuh kadang masih kerasa dinginnya gitu. Tapi kalau misalkan pakai sleeping bag yang agak mahal gitu ya, yang agak bagus itu enak sih. Cuman kalau pakai sleeping bag yang biasa harus bawa baju double sih, bawa kaos kaki juga, bawa jaket gitu biar gak terlalu dingin. Kayaknya ini gak nyampe sih, masih lama gak. Tadi di sana ada orang. Oh, akhirnya ada juga di sana. Kirain beneran deket, ternyata dari puncak. Tadi di puncak jam 5. Sekarang jam 5 lebih 43. Jadi 40 menitan dari puncak nyampe ke Sunrise Camp di sana. Lumayan jauh juga. Mereka pada mau kemana sih? Alhamdulillah nyampe juga.
Tadi yang beruang pada mau kemana ya? Mana didinya? Ah, iraha yang melakukan seperti ini lagi. Ah, jadi kan dia kalau BTW butuh pasak berarti sebenarnya. Pasak opat. Kan masih itu sisa tuh. Ada? Oh, raffia tadi. Itu yang pada ngecamp yang dari jalur Patak Banteng. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang sudah jam 20.44 21 ini 20. Jadi jam 9 kurang seperempat. Dan tadi nggak sempet bikin video lagi pas sudah nyampe, jadi langsung diriin tenda, langsung beres-beres, masak, sholat, makan. Ini juga baru beres makan. Jadi karena emang tadi pengen langsung istirahat aja, soalnya lumayan capek, dan itu adalah resiko sih. Jadi kalau misalkan mau mendaki gunung ya harus siap resikonya, capek, pegel. Jadi pendakian perahu ini menurut saya yang capeknya bukan mendakinya sih, soalnya tadi mendaki juga nggak terlalu capek gitu, soalnya banyak yang landainya gitu dibandingkan pendakian saya yang sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ikuti itu yang kemarin itu Manglayang, kemudian ke Mandalawangi juga, meskipun itu cuma 1000-an mdpl gitu ya, di bawah 2000, sedangkan perahu ini 2500-an. Treknya bagi saya itu lebih capek, lebih sulit yang sebelumnya, yang Manglayang sama yang Mandalawangi dibanding perahu ini. Soalnya perahu ini ketika nanjaknya itu nggak terlalu menanjak gitu, kemiringannya nggak terlalu terjal, kemudian banyak yang landai juga gitu, jadi nggak capek. Bahkan tadi dari base camp cuma sekitar 2,5 jam dari base camp sampai ke puncak perahunya gitu. Jadi yang bikin capeknya itu bukan mendakinya, tapi perjalanan dari rumah sampai ke base campnya, dari rumah ke Wonosobo sampai ke base campnya gitu. Tadi saya lewat Dieng, jadi base camp perahu via Dieng. Nah, jadi kan berangkat dari rumah tuh jam 2:30 tuh, nyampe ke sini jam berangkat 2:30 pagi, nyampe jam 1:30 siang, sekitar 11 jam. Coba bayangkan dari rumah naik motor sampai ke sini 11 jam gitu. Memang tadi juga beberapa kali istirahat gitu, cuman ya yang namanya naik motor jauh lama ya pasti ada yang kerasa lah gitu, pegal-pegal gitu. Dan meskipun pegal-pegal juga, tapi karena memang ini adalah pendakian saya yang paling jauh, jadi ini sih bagi saya sih rekor gitu sih. Meskipun mungkin teman-teman yang lain udah ada yang pernah bahkan beberapa kali kesini gitu ke perahu ini, tapi bagi saya sendiri ini adalah rekor rekor terbaik lah ibaratnya gitu. Soalnya ke perahu ini saya berangkat sendiri, berangkat sendiri kemudian naik motor, dan itu memang istilahnya kalau bahasa Sunda itu istilahnya maksakan gitu, nanti ngabelaan gitu. Jadi ngebelain pengen kesini gitu ya, naik motor gitu. Kenapa nggak naik kereta? Pertama, ongkosnya pasti lebih mahal, atau misalkan naik bus gitu ya pasti bakal lebih mahal gitu. Jadi saya pengen yang irit gitu, jadi yang lebih murah,
ya naik motor gitu, naik kendaraan pribadi. Cuman ya tadi resikonya pasti bakal pegel-pegel gitu. Bahkan tadi itu saya dari rumah sampai ke sini itu bensin motor saya itu cuma habis sekitar berapa ya? Tadi 30.000 malahan. Cuman kan tapi sebelumnya sih masih ada gitu bensinnya. Jadi tadi cuman ngisi bensin 30.000, mungkin ada sisa sih agak banyak yang sebelumnya gitu di rumah. Ya itu sekitar 50.000 lah. Jadi masih ada di tanknya gitu ya. Jadi sekitar 50.000 lah kalau dihitung dari rumah sampai ke base camp gitu. Coba kalau misalkan naik kereta ataupun naik bus atau apalah gitu, ya pasti bakal lebih dari itu gitu. Ditambah bakal ribetnya itu setelah misalkan naik kereta kemudian turun nanti naik kendaraan umum apalagi gitu. Tapi itu pilihan masing-masing sih. Tapi saya pribadi lebih nyaman pakai kendaraan pribadi gitu. Cuman ya pasti banyak risikonya lah. Tapi bismillah lah. Dan alhamdulillah bisa nyampe sini gitu. Jadi ke perahu ini saya bahkan meskipun mendadak, jadi ke perahu ini saya itu ngedadak gitu. Tadinya mau ngelanjutin yang ekspedisi Seven Summitnya Bandung Raya, tadinya mau ke Tabak Ruyung weekend ini tuh gitu. Cuman tiba-tiba saya ngedak pengen ke perahu gitu. Jadi ya kalau misalkan ada kesempatan kemudian ada rezeki juga ya digaskan aja gitu. Ya alhamdulillah bisa nyampe sini dengan selamat, dan ya mudah-mudahan besok juga pulangnya bisa selamat sampai tujuan. Itu saja curhatan tenda malam ini. Mungkin sekarang karena sudah pengen istirahat, saya kayaknya mau tidur dulu, dan mudah-mudahan besok bisa dikasih cuaca bagus, cuaca cerah, dan semoga dapat view yang bagus juga. Oke, tonton terus. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang sudah jam 9 kurang 10 menit. Sudah beres-beres tenda, carrier juga, dan kayaknya mau langsung pulang aja karena nanti pulangnya pasti bakal kemalaman lagi. Dan terima kasih sudah nonton vlog kali ini ke Gunung Prau, dan sampai jumpa di vlog gunung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.